Seorang wanita dengan sosok yang sangat baik muncul di depan Lu Yun. Kaki panjang, dipadukan dengan sepasang boots berwarna hitam. Separuh kecil pahanya yang halus dan bulat terlihat ke udara. Di bagian atas pahanya, ia mengenakan celana pendek denim dengan manset. Ujung kemeja bottoming hitam dimasukkan ke dalam celana pendek denim, yang menguraikan garis-garis lembut di pinggangnya. Penampilan wanitanya juga bagus, dengan wajah oval, alis willow, batang hidung mancung, dan fitur wajah sangat tiga dimensi. Skor keseluruhan di atas 9,6. Membuang wanita seperti itu ke jalan akan menjadi pemandangan yang menarik perhatian. Tapi dibandingkan dengan saudara perempuan Lu Yun. Oh, bisakah adik perempuan Lu Yun yang cantik dibandingkan dengan yang lain? Sekalipun peri dari langit datang, dalam hati Lu Yun, mereka tidak lebih dari itu, karena saudara perempuannya, masing-masing sangat cantik, seperti peri di mata Lu Yun. Keindahan biasa, tidak peduli betapa cantiknya mereka, hanyalah tengkorak berwarna merah muda. Hanya saudara perempuan yang didahulukan. Lu Yun tidak mengenali wanita cantik yang tiba-tiba muncul ini, tapi dia tidak terkejut. Ini bukanlah hukuman yang sakit. Tidak mengherankan karena ketika Lu Yun mengunjungi kru, wanita akan datang untuk mengobrol dengannya dari waktu ke waktu, dan mereka semua memiliki penampilan yang cukup bagus. Mereka mendekati Lu Yun karena wajah Xiao Qin. Dengan kata lain, agar menjadi populer di masa depan. Lu Yun sudah terbiasa, jadi dia tidak terkejut. Tapi kenapa kamu bilang itu sedikit tidak terduga? Itu karena wanita-wanita itu biasa datang ke Lu Yun ketika Xiao Qin sedang syuting. Lagi pula, mereka tidak bisa melepaskan kakaknya untuk merayunya di depan Xiao Qin. Dan pada saat ini, si cantik berkaki panjang di depanku. Ketika Xiao Qin sedang duduk di sebelah Lu Yun, dia berani mendekat dan memulai percakapan. Jadi Lu Yun memutuskan untuk memandangnya tinggi-tinggi. Adapun di mana Gao melihatnya, posisi Miao Renfeng seharusnya hampir sampai. Tapi siapa sangka saat mata Lu Yun terangkat dari kaki panjang itu, Xiao Qin di sebelahnya tiba-tiba berdiri dengan gembira dan berkata, Yixue, kenapa kamu datang ke provinsi Jiangnan? Saya mendengar dari Sister Hong bahwa Anda baru-baru ini mengenali seorang adik laki-laki, jadi saya datang untuk melihatnya. Si cantik berkaki panjang berkata sambil tersenyum. Ketika Lu Yun mendengar percakapan ini, dia tiba-tiba merasa malu. Ternyata dia adalah teman kakak keenam, dan dia tidak datang untuk merayunya seperti wanita-wanita lain sebelumnya. Jika aku tahu lebih baik, aku seharusnya tidak memandangnya dengan tatapan sembrono itu. Lu Yun juga berdiri dan berkata sambil tersenyum, Halo gadis, nama saya Lu Yun. Dia adalah adik laki-lakiku Lu Yun. Aku belum mengenalnya akhir-akhir ini. Kami sudah saling kenal sejak kami masih kecil, tetapi karena beberapa alasan, kami berpisah. Xiao Qin menjelaskan dan memperkenalkan, Lu Yun kecil, ini Long Yixue, anggota keluarga panjang di Beijing. Hubungan antara Xiao Qin dan keluarga panjang tidak dekat. Sebelumnya, keluarga panjang percaya bahwa Xiao Qin memiliki semacam hubungan dengan pendeta Tao Tian Xuanzi. Untuk menunjukkan dukungan kepada Tian Xuanzi, keluarga panjang pernah mengirimkan talenta muda dari keluarga panjang untuk menghubungi Xiao Qin, berharap untuk menikah. Tapi reaksi Xiao Qin sangat dingin. Keluarga panjang harus menghentikan strategi ini untuk menghindari timbulnya kebencian Xiao Qin. Karena kita tidak bisa menjalin hubungan yang baik, mari kita bentuk anggrek emas. Tugas ini akhirnya jatuh ke tangan Long Yixue. Long Yixue adalah seorang perempuan, jadi Xiao Qin tidak akan terlalu mewaspadainya. Seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya memang baik. Xiao Qin menyelesaikan perkenalannya. Long Yixue memandang Lu Yun dengan tenang, lalu mengulurkan tangannya dengan murah hati dan berkata, sungguh menyenangkan bahwa saudara kandung dapat mengenali satu sama lain setelah bertahun-tahun berpisah. Halo, nama saya Long Yi Snow. Lu Yun mengulurkan tangan dan mengguncangnya. Bagilah dengan sentuhan. Tampaknya sangat sopan. Long Yixue tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Ketiganya mengobrol sebentar. Direktur Chen Su berjalan dengan ragu-ragu, tetapi tidak terlalu dekat, dia menunggu dengan tenang tidak jauh. Ketika Xiao Qin melihat Chen Su seperti itu, dia tahu ini gilirannya, jadi dia tersenyum dan berkata, Xiao Lu Yun, Yixue, kalian sudah akrab satu sama lain, aku akan menyelesaikan syuting adegan ini dulu. Setelah berbicara, dia berjalan menuju Chen Su. Chen Su tersenyum meminta maaf dan berkata, Nona Xiao, kami tidak terburu-buru, kami bisa menunggu. Ayo selesaikan syutingnya dulu. Xiao Qin menggelengkan kepalanya, bagaimana dia bisa membiarkan seluruh kru menunggunya sendirian. Penata rias berlari untuk membantu Xiao Qin merias wajahnya. Riasan Xiao Qin selalu sangat tipis. Kecantikan sejati tidak pernah tersamarkan dengan riasan tebal, tetapi kembang sepatu muncul dari air murni dan diukir secara alami. Oleh karena itu, Xiao Qin merias wajahnya kembali dengan sangat cepat dan memasuki perannya dengan sangat cepat. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dan berkata, adik keenam benar-benar terlahir sebagai aktris, kemampuan aktingnya tidak dapat dipuji. Selama kunjungan Lu Yun ke kelas, dia telah menonton syuting Six Sisters, dan menemukan bahwa Six Sisters sering melakukan satu hal, dan dia tahu betul peran itu. Adegan NG itu karena dia tidak puas mereka, jadi dia mengusulkan untuk merekam ulang. Ini adalah bakat. Kamu juga tidak buruk. Lu Yun baru saja selesai memuji kakak keenam ketika suara Long Yixue tiba-tiba terdengar di sampingnya. Apa aku juga tidak buruk?
Apa artinya? Long Yixue mencibir dan berkata, tuanmu tidak buruk dalam berakting. Saat Xiao Qin ada sekarang, sikap Long Yixue terhadap Lu Yun tidak antusias, tapi setidaknya itu memberi Lu Yun perasaan yang sangat nyaman. Matanya sedikit menatap Lu Yun, mengungkapkan perasaan dingin. Lu Yun tiba-tiba menjadi tertekan dan berkata, Nona Long, apa yang Anda katakan salah? Tuan, itu datang dari hati. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu dilakukan? Siapa yang bisa bertingkah seperti pria terhormat seperti dirinya? Kurang ajar. Long Yixue mengumpat tanpa basa-basi dan berkata, jika matamu tidak terbuka pada awalnya, aku mungkin tertipu oleh penampilanmu selanjutnya. Setelah Anda mengatakan ini, bagaimana mungkin Lu Yun tidak menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada Miao Renfeng sejak awal? Intuisi wanita ini begitu kuat. Lu Yun sedang duduk saat itu, dan Long Yixue berjalan ke arahnya. Secara logika, dia tidak bisa melihat tatapan Lu Yun, tapi dia benar-benar menyadari kesembronoan Lu Yun dan harus menerimanya. Tetapi, bisakah kamu menyalahkan Xiao Lu Yun? Pada awalnya, dia mengira Long Yixue sama seperti wanita sembrono sebelumnya, jadi dia siap menggunakan kesembronoan untuk mengalahkan kesembronoan, tapi siapa yang tahu bahwa Long Yixue sebenarnya adalah gadis yang serius. Setelah mengetahui bahwa dia adalah teman kakak keenam, sikap Lu Yun terhadapnya secara alami menjadi lebih hormat. Dari saat Lu Yun mengumumkan namanya, hingga berjabat tangan dengan Long Yixue nanti, dan kemudian, saat dia mengobrol tanpa memalingkan muka, dia menunjukkan sikap sopan yang kuat. Sangat layak. Satu-satunya hal yang buruk adalah kesalahpahaman di awal. Kesan pertama sangatlah penting. Kesan pertama Long Yixue terhadap Lu Yun sangat buruk, jadi tidak peduli seberapa serius dan sopan dia berperilaku nanti, Long Yixue merasa bahwa dia sedang berakting, berpura-pura, dan pamer. Lu Yun hanya bisa tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Sulit untuk menjelaskan hal semacam ini, dan semakin Anda menjelaskannya, semakin gelap jadinya, karena dia benar-benar melirik celah celana pendek denim dengan tampilan yang tidak pantas. Pantas dimarahi. Melihat Lu Yun tetap diam, Long Yixue mengira dia memiliki hati nurani yang bersalah dan menjadi lebih menghina. Dia sudah sering melihat pria seperti ini. Jika bukan karena dia adalah saudara baptis Xiao Qin, Long Yixue bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Lu Yun, apalagi duduk di sini mengobrol begitu lama. Keduanya terdiam, dan suasana menjadi sedikit canggung. Tapi itu hanya sesaat. Seseorang yang tidak tahu malu seperti Lu Yun tidak akan membiarkan kesalahpahaman sekecil itu mempengaruhi suasana hatinya. Akhirnya, Long Yixue memecah kesunyian. Awalnya, sebagai anggota keluarga panjang, saya tidak punya alasan untuk mencampuri urusan Qin, tapi sekarang, saya harus mengingatkan Anda bahwa jika Anda benar-benar menginginkan kebaikan Qin, jangan datang mengunjungi kelas setiap hari, karena Anda dapat ditangkap dengan mudah. Kenalan Xiao Qin dengan Lu Yun, saudara baptisnya, adalah urusan pribadinya dan tidak nyaman bagi keluarga panjang untuk ikut campur. Tapi dari sudut pandang pribadi, Long Yixue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan beberapa patah kata. Suasananya cukup membosankan pada awalnya, tetapi setelah Long Yixue mengucapkan kata-kata ini, Lu Yun menjadi sedikit lebih tertarik dan berkata sambil tersenyum, sudah menjadi masalah publik bahwa saya mengenal saudara perempuan saya, bagaimana saya bisa melakukannya? Apa alasannya? Tertangkap. Tidak bersalah. Long Yixue mencibir dan berkata, kamu tidak memahami kompleksitas industri hiburan. Bahkan jika kamu tidak bersalah, kamu tidak dapat menahan fitnah orang-orang yang memiliki niat. Penampilanmu tidak akan ada gunanya bagi Qin dan hanya akan membawa masalah baginya. Petik 2. Orang bijaksana yang kamu bicarakan adalah Li Lu, kan? Lu Yun berkata tiba-tiba. Long Yixue menatap Lu Yun dengan heran, karena kamu tahu itu Li Lu, kamu harus secara sadar menjaga jarak dari Qin. Li Lu hebat. Apakah itu sapi atau bukan, kamu tidak bisa mengacaukannya begitu saja. Bagaimana kalau ku bilang, aku sudah memprovokasinya? Apa katamu? Ekspresi Long Yixue tiba-tiba berubah, matanya melebar dan dia berkata, apakah kamu yakin tidak bercanda? Saya dapat memberitahu kamu dengan jelas bahwa lelucon ini sama sekali tidak lucu. Tentu saja Li Lu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah keluarga Tan. Lebih tepatnya, yang menakutkan adalah pendukung keluarga Tan, Raja Naga Putih. Alam yang mulia bukanlah lelucon. Selama bertahun-tahun, hubungan antara keluarga Long dan keluarga Tan telah mencapai keseimbangan yang rapuh, yang tercermin dalam banyak aspek. Hubungan antara Li Lu dan Xiao Qin juga bisa dianggap sebagai semacam keseimbangan. Li Lu telah mencari kesempatan untuk menjelek-jelekkan Xiao Qin. Keluarga Long mengetahui hal ini, terutama setelah Li Lu menikah dengan keluarga Tan, tipuan kecilnya menjadi lebih sering. Tapi keluarga Long jarang ikut campur. Di satu sisi, karena Li Lu belum melakukan sesuatu yang drastis. Meski dia sangat pendendam, dia tetap menjaga akal sehatnya dan tidak akan mudah membuat marah keluarga panjang. Di sisi lain, karena Xiao Qin sendiri mengatakan bahwa mereka yang suci akan menyucikan diri dan tidak pernah takut didiskreditkan. Setelah pertarungan rahasia yang begitu lama, Li Lu tidak pernah memahami apapun. Ini adalah keseimbangan. Lu Yun berkata bahwa dia telah memprovokasi Li Lu, dan konflik kecil bukanlah apa-apa. Tetapi jika konflik kekerasan terjadi, kemungkinan besar hal itu akan merusak keseimbangan. Melihat wajah Long Yixue yang tiba-tiba berubah menjadi es, Lu Yun merasa geli dan sengaja tertawa dan berkata, aku tidak bercanda. Wanita yang Li Lu kirim orang untuk menatap adikku sepanjang hari.
Tentu saja aku bisa, aku tidak tahan. Kegilaan, Lu Yun, aku mendengar saudari Hong berkata bahwa kamu adalah seorang seniman bela diri. Mungkin inilah alasan ekspansi kamu, tetapi tahukah kamu bahwa latar belakang Lilu adalah keluarga Tan, dan pendukung keluarga Tan adalah orang yang dihormati. Anda sendiri juga seorang seniman bela diri, jadi Anda tidak perlu saya menjelaskan kepada Anda apa konsep yang mulia, bukan? Saat ini ada dua macam rumor tentang Lu Yun, yang pertama adalah bahwa dia adalah seorang seniman bela diri, dan yang lainnya adalah bahwa dia adalah seorang penganut Tao. Mereka yang mengatakan dia adalah seorang seniman bela diri adalah orang-orang seperti manajernya Sister Hong yang berada di lokasi syuting dan melihat Lu Yun menjemput Xiao Qin dan mendaki gunung dengan mata kepala mereka sendiri. Yang bilang dia biksu adalah paparazi di luar kru. Pekerjaan perlindungan para kru cukup baik, biasanya paparazi sulit masuk dan mereka hanya bisa mengambil gambar secara diam-diam dari jarak yang sangat jauh. Selain itu, wajah Lu Yun ditutupi hari itu. Bahkan jika paparazi yang berjongkok di luar kru menangkap adegan ini, mereka hanya akan mengira bahwa itu adalah aktor dari kru yang menggantung Wia dalam sebuah pertunjukan. Oleh karena itu, Lu Yun tidak dianggap sebagai ahli bela diri. Alasan mengapa mereka dikabarkan bahwa Lu Yun adalah seorang biksu tentu saja didasarkan pada kejadian aneh saat paparazi sedang minum teh. Long Yixue telah lama mendengar dari Sister Hong bahwa Lu Yun adalah seorang seniman bela diri, tapi dia tetap memarahinya. Jadi bagaimana jika Anda seorang seniman bela diri? Di hadapan yang mulia, Anda bukan siapa-siapa. Long Yixue memasang wajah dingin dan terus memarahi, kamu pikir kamu membantu Qin, tapi nyatanya kamu telah menyakitinya, dan kamu masih bersikap seolah kamu bangga pada dirimu sendiri. Bagaimana kamu, orang idiot sepertimu, bisa tertawa? Bodoh. Ekspresi Lu Yun tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Ini adalah pertama kalinya Tuan Yuntian yang bermartabat disebut bodoh. Menarik. Bukannya marah, Lu Yun malah menjadi semakin geli. Wanita di depannya mengingatkan Lu Yun pada orang tua, Gu Anqi. Hal yang sama juga terjadi pada Gu Anqi saat itu. Satu-satunya perbedaan adalah Gu Anqi mempertimbangkan kepentingannya sendiri, sementara Long Yixue, meskipun dia juga berbagi posisi keluarga Long, saat ini menunjukkan lebih banyak perhatian pada Xiao Qin. Jadi meskipun Long Yixue memarahinya sebagai orang bodoh, Lu Yun tetap membencinya. Lu Yun tersenyum main-main dan berkata, jadi maksudmu karena Lilu mengirim orang untuk menatap adikku sepanjang hari, aku tidak boleh melakukan apapun. Bahkan jika aku menjadi sasaran paparazi, aku harus tetap tidak aktif. Jika kamu tidak suka ditatap oleh paparazi, kenapa kamu tidak datang mengunjungi kelas setiap hari ketika kamu tidak ada pekerjaan? Xiao Qin adalah adikku. Aku di sini untuk mengunjungi kelasnya. Apa masalahnya? Petik 2 titik titik titik. Kamu hanyalah orang yang terbelakang. Bahkan jika kamu adalah seorang seniman bela diri, kamu tetaplah seorang seniman bela diri yang terbelakang mental. Dikatakan bahwa ketika seorang wanita mulai mengumpat, alasan adalah perilaku paling bodoh, tetapi Lu Yun masih harus berdebat dengan Long Yixue hari ini. Menurut pernyataanmu, selama Lilu tidak melakukan sesuatu yang drastis, kamu tidak akan melakukan apapun. Apakah kamu harus menunggu sampai Lilu menyakiti adik keenamku sebelum kamu dapat melakukan sesuatu? Jika saat itu benar-benar tiba, apa itu gunanya melawan lagi? Lu Yun tidak suka pasif. Saat menghadapi krisis, dia selalu mengambil inisiatif. Bajingan jika dia tidak bergerak. Mustahil. Long Yixue membalas, Lilu tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Bahkan jika dia menikah dengan keluarga Tan, dia tidak akan pernah berani dengan mudah memancing kemarahan keluarga panjang kita, kalau tidak dia akan melakukannya sejak lama. Selama perilaku Lilu masih dalam batas yang dapat diterima oleh keluarga panjang, maka apa yang dilakukannya tidak ada bedanya dengan paparazi biasa. Sangat umum bagi paparazi biasa untuk menulis beberapa artikel palsu dan kotor untuk mendapatkan traffic. Itu berarti paparazi yang diangkat oleh Lilu hanya fokus pada Xiao Qin. Xiao Qin sendiri tidak peduli. Lu Yun berkata, itu karena Lilu tidak pernah melakukan ini, jadi dia berpotensi menjadi ancaman. Dia telah menatap adikku begitu lama tetapi dia belum menggali informasi yang serius. Bagaimana jika dia menjadi cemas suatu hari nanti? Kamu bukan Lilu, bagaimana kamu tahu apa yang dipikirkan Lilu? Tidak mungkin, tidak semua orang mengalami keterbelakangan mental seperti kamu. Bersumpah lagi, Lu Yun awalnya mengira Long Yixue adalah teman kakak keenam, jadi dia seharusnya cukup menghormatinya dan meninggalkan kesan yang baik padanya, tapi wanita ini kecanduan sumpah serapah. Bisakah ini ditoleransi? Lu Yun tidak tahan lagi, jadi dia memaksimalkan poin bakat serangan verbalnya dan berkata, kamu bilang tidak ada peluang, kan? Kalau begitu izinkan saya memberi kamu contoh sederhana. Misalnya, kita berdua tidur. Petik 2. Siapa yang ingin tidur denganmu? Long Yixue tiba-tiba menjadi cemas. Lu Yun tidak peduli apakah dia sedang terburu-buru atau tidak, dan berteriak, diam. Saya hanya memberi Anda contoh. Kami berdua sedang tidur, dan setiap kali saya berkata saya tidak bisa masuk. Saya melakukannya 99 kali pertama. Apakah Anda sudah sangat baik? Apakah Anda percaya pada kemampuan saya untuk mengontrol dan berpikir tidak ada yang salah? Tapi kebetulan saya makan beberapa tiram dan ginjal domba lagi untuk ke-100 kalinya. Saya baru saja masuk dan masuk. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa dilakukan dengan sangat mudah.
Jika Anda berani mengatakan dengan pasti bahwa Lilu tidak akan melakukan sesuatu yang drastis, itu hanya menunjukkan bahwa Anda terlalu naif untuk mengalaminya di luar. Ichiban, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu curang. Petik 2. Petik 2, petik 2. Mata Long Yixue membelalak, tubuhnya yang halus gemetar, dan dia menunjuk ke arah Lu Yun, kamu. Apa yang kamu lakukan? Menurutmu apa yang aku katakan masuk akal dan kamu tidak bisa berkata-kata setelah aku membantahnya? Jika kamu tidak dapat memikirkan apapun untuk menyangkalku untuk saat ini, aku dapat memberimu waktu untuk memikirkannya, tapi jangan gunakan ini. Kamu menatapku dengan tatapan aneh, dan orang yang tidak mengetahuinya akan mengira aku telah melakukan sesuatu padamu. Kamu tidak tahu malu. Long Yixue menunjukkan bahwa Lu Yun gemetar untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengutuknya tanpa malu-malu. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan alasan. Kamu tidak bisa begitu saja mengutuk orang lain hanya karena kamu tidak bisa berbicara denganku. Kita semua adalah orang-orang yang beradab dan kita membutuhkan komunikasi yang beradab. Jika kamu mengutuk, itu keterlaluan. Apakah saya bertindak terlalu jauh? Long Yixue hampir terpaksa, hampir menangis mendengar ucapan Lu Yun. Orang-orang tak tahu malu macam apa ini. Mereka sebenarnya berani berbicara tentang komunikasi yang beradab di depan diri mereka sendiri, dan juga mengatakan bahwa mereka bertindak terlalu jauh. Lu Yun memanfaatkan kemenangan tersebut dan mengejarnya, melihat Anda tampaknya tidak puas dengan analogi yang baru saja saya buat. Jika menurut Anda itu tidak pantas, maka saya akan memberitahu Anda situasi lain. Kamu pikir Lilu tidak berani melangkah terlalu jauh karena dia takut dengan keluarga panjangmu, tapi bagaimana jika keluarga panjangmu mati suatu hari nanti? Sekarang keluarga panjangmu begitu kuat, kamu tidak berani menghilangkan ancaman ini. Ketika keluarga panjangmu benar-benar terpuruk, akankah kamu semakin tidak berdaya melawan Lilu? Pada saat itu, saudara perempuanku yang keenam akan kehilangan dukungan dari keluarga panjangmu. Akankah Lilu masih tidak berdaya? Petik 2. Lu Yun merasa bahwa dia sudah berada di atas momentum dan sepenuhnya menekan Long Yixue, membuatnya tidak dapat berdiri dan hanya gemetar. Patah. Air mata dari Long Yixue tiba-tiba mengalir di pipinya. Lu Yun tertegun sejenak, menangis. Gadis ini tidak terlihat begitu rapuh. Mungkinkah yang dia katakan tadi terlalu berlebihan? Nada suara Lu Yun tidak bisa membantu tetapi melunak sedikit dan berkata, maaf, apa yang baru saja saya katakan agak terlalu intens. Saya tidak bermaksud mengutuk keluarga panjang Anda, saya hanya memberi contoh. Jika Anda berpikir itu tidak cocok bagimu, maka aku tidak akan mengatakannya lagi. Bagaimanapun, Long Yixue adalah seorang gadis. Meskipun dia memarahi Lu Yun beberapa kali, niatnya baik dan itu semua karena kepeduliannya terhadap Xiao Qin. Ketika Lu Yun melihatnya menangis, dia tentu saja merasa bersalah di dalam hatinya. Faktanya, Lu Yun tidak tahu bahwa Long Yixue menitikkan air mata karena perkataan Lu Yun mengenai kelemahannya. Keluarga panjang telah mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Keluarga panjang memiliki Yang Mulia Fang Fang, yang merupakan landasan bagi keluarga panjang untuk menduduki posisi di ibu kota. Bertahun-tahun yang lalu, alam mulia ini terluka parah saat berkelahi dengan seseorang. Dia akan mati. Tepat ketika gedung keluarga panjang akan runtuh, seorang pendeta Tao tua, Tian Xuanzi, tiba-tiba datang. Tian Xuanzi berkata bahwa dia dapat membantu anggota keluarga Long dalam pengobatan. Keluarga panjang mendapatkan kembali harapan. Disayangkan. Tian Xuanzi menyembuhkannya, tetapi tidak sepenuhnya sembuh. Hanya dapat dikatakan bahwa dia membantu pria keluarga panjang untuk hidup selama beberapa tahun. Tian Xuanzi bukannya tidak bisa disembuhkan. Dia adalah seorang pencuri yang hebat. Beritahu keluarga panjang untuk melindungi Xiao Qin, dan peluang baru secara alami akan muncul saat anggota keluarga panjang sakit kritis lagi. Inilah alasan mengapa keluarga panjang terus menunjukkan kebaikan kepada Xiao Qin. Sekarang, pria dari keluarga panjang akan mati lagi, tetapi peluang yang disebutkan Tian Xuanzi masih belum muncul. Long Yixue datang ke provinsi Jiangnan kali ini. Selain mengunjungi Xiao Qin dan bertemu dengan saudara baptis Xiao Qin, alasan terpentingnya adalah dia berharap Xiao Qin dapat memberitahunya tentang kesempatan tersebut. Long Yixue telah bertanya pada Xiao Qin beberapa kali sebelumnya, tetapi setiap kali Xiao Qin selalu terlihat kosong dan berkata bahwa dia tidak tahu peluang apa yang ada, dan dia bahkan tidak tahu siapa Tian Xuanzi. Tentu saja Long Yixue tidak mempercayainya. Jika Anda tidak mengenal Tian Xuanzi, bagaimana mungkin Tian Xuanzi meminta keluarga panjang kami untuk melindungi Anda? Kali ini, anggota keluarga Long sakit kritis dan bisa meninggal kapan saja. Long Yixue secara alami sangat cemas dan berharap untuk memohon pada Xiao Qin lagi. Apa yang baru saja dikatakan Lu Yun kebetulan mengenai titik lemah Long Yixue. Lu Yun tidak mengetahuinya dan berpikir dia telah bertindak terlalu jauh. Melihat Long Yixue menangis, dia bingung sejenak. Dia tidak bisa memeluknya secara langsung dan mendominasi seperti yang dia lakukan pada Liu Yaner. Saya belum mengenal Long Yixue sejauh ini. Nona panjang. Aku membencimu. Lu Yun hendak mengucapkan beberapa kata penghiburan, tetapi ketika dia membuka mulutnya, Long Yixue memelototinya dengan marah, berdiri dan menyeka air matanya, tidak mau tinggal bersama Lu Yun, pengganggu, lagi. Kebetulan Xiao Qin datang setelah syuting. Melihat mata Long Yixue merah, seolah dia baru saja menangis, dia tiba-tiba bertanya dengan heran, ada apa Yixue, Xiao Lu Yun membuatmu marah?
Adik baptismu adalah hooligan yang tidak tahu malu, kata Long Yixue dengan marah. Bagaimana kamu tahu dia adalah? Xiao Qin berseru secara naluriah, tetapi dengan cepat berhenti berbicara, berjalan ke arah Lu Yun dengan dua kaki putih panjang di bawah Chong Sam, dan berkata kepada Lu Yun kecil, kamu bertindak terlalu jauh. Bagaimana kamu bisa begitu tidak sabar saat mengejar seorang gadis? Tahukah kamu bahwa kamu tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru? Jika Anda tertarik dengan Yixue, Anda dapat memberitahu kakak keenam, dan kakak keenam akan membantu Anda mengatakan hal-hal baik di depan Yixue. Jika kamu begitu ingin mengungkapkan perasaanmu, bukan hanya itu tidak akan berpengaruh apapun, tapi itu akan membuat Yixue berpikir bahwa kamu adalah seorang gangster. Kamu juga akan membuatnya menangis. Bodoh sekali. Petik 2. Petik 2, petik 2. Wajah Lu Yun menjadi gelap, dia berdiri dan meletakkan punggung tangannya di dahi halus Xiao Qin, berkata, adik keenam, apakah kamu bodoh dalam syuting? Apa yang kamu lakukan? Kapan aku bilang aku ingin mengejar Long Yixue? Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Seorang aktor adalah seorang aktor, dan kemampuannya dalam bertukar pikiran sangat kuat. Ketika Long Yixue mendengar kata-kata ini dari samping, emosinya yang baru saja tenang berfluktuasi lagi, dan dia berkata, Qin, dengar, betapa tidak menyenangkannya kata-kata saudara baptismu, dan menurutmu dia bukan orang yang tidak tahu malu. Xiao Qin juga bingung saat itu, berpikir bahwa apa yang baru saja dikatakan Xiao Lu Yun tidak berlebihan, mengapa dia menjadi orang yang tidak tahu malu. Oh, jadi begitu. Xiao Qin menamparkan keningnya dan berhenti mendidik Lu Yun. Sebaliknya, dia berkata kepada Long Yixue dengan suara serius, Yixue, kamu juga benar. Saya akui bahwa Lu Yun kecil sangat baik dan sangat populer, tetapi kamu adalah seorang perempuan. Kamu harus tahu cara memesannya, kamu tidak bisa makan tahu pedas terburu-buru. Biar ku bilang saja, Xiao Lu Yun manis sekali, bagaimana mungkin dia punya niat jahat. Pasti Yixue jatuh cinta pada Xiao Lu Yun pada pandangan pertama dan tidak sabar untuk menyatakan cintanya, tapi ditolak oleh Xiao Lu Yun. Kalau tidak, mengapa Long Yixue menjadi cemas sekarang ketika Xiao Lu Yun berkata bahwa dia sama sekali tidak tertarik pada Long Yixue? Xiao Qin mengira dia mengerti. Tapi setelah dia selesai berbicara, Long Yixue tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata, Qin, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu benar-benar bodoh saat syuting? Bagaimana aku bisa begitu tidak tahu malu? Xiao Qin menyela dan berkata, Yixue, kamu tidak perlu mengatakannya, aku mengerti, dikatakan bahwa wanita mengejar pria, tetapi kamu tidak dapat mengakui perasaanmu hanya setelah mengenal satu sama lain untuk sementara waktu, ini akan membuat Xiao Lu Yun mengira kau sama seperti wanita-wanita sembrono itu. Selain itu, Xiao Lu Yun adalah pria yang sangat tradisional dan sangat serius, dan dia pasti akan menolakmu tanpa ragu-ragu. Petik 2. Lu Yun menggema, ya, saudara perempuan keenam saya benar. Saya adalah pria yang sangat tradisional, sangat serius. Anda tidak boleh marah dan menyebut saya sampah yang tidak tahu malu hanya karena pengakuan Anda ditolak. Desis. Lu Yun merasakan sakit di pinggangnya. Melihat ke bawah, jari giok Xiao Qin terjepit di atasnya, dan dia mengutuk dengan suara rendah, diam, gangster tua, jangan berpikir aku tidak tahu niat burukmu. Dengan baik, baru pada saat itulah Lu Yun menyadari bahwa kakak emosi keenam sedang bertindak. Long Yixue hanya ingin menjelaskan dan berkata, Qin, kamu salah paham. Bagaimana aku bisa jatuh cinta dengan gangster yang tidak tahu malu? Aku bahkan terlambat membencinya. Bukannya pengakuanmu ditolak, jadi kenapa kamu menangis? Menurutku, kamu tidak pernah menjadi gadis yang menangis. Tidak semua perkataannya terlalu menyakitkan. Jika kamu tidak menyukai Xiao Lu Yun, mengapa kamu peduli jika perkataannya menyakiti orang lain? Kamu bukan gadis munafik seperti itu. Aku menangis karena memikirkan penyakit kakekku, bukan karena pria tak tahu malu ini. Ketika Long Yixue mengatakan ini, Lu Yun tiba-tiba merasa bersalah di dalam hatinya. Long Yixue melanjutkan, Qin, saya datang ke Provinsi Jiangnan hari ini untuk salah satu tujuan terpenting, yaitu menanyakan peluang apa yang disebutkan oleh Guru Tao Tian Xuanzi, dapatkah Anda memberitahu saya? Xiao Qin mendengar Long Yixue menyebutkan kesempatan yang disebutkan oleh Tian Xuanzi lebih dari sekali, tapi dia benar-benar tidak mengetahuinya sebelumnya, dan dia tidak mengenal Tian Xuanzi sama sekali. Sekarang berbeda, Xiao Qin sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Jawabannya adalah Xiao Lu Yun. Sejak dia mendengar Xiao Lu Yun berkata bahwa dia adalah murid Tian Xuanzi, Xiao Qin sudah mengerti bahwa kesempatan yang dibicarakan Long Yixue adalah Xiao Lu Yun. Selain itu, dia benar-benar tidak bisa memikirkan penjelasan lain yang lebih baik. Long Yixue memohon, Qin, saya akui bahwa saya mendekati Anda demi kepentingan keluarga panjang, tetapi setelah sekian lama berhubungan dengan Anda, saya telah lama menganggap Anda sebagai teman sejati. Kali ini kakek saya sedang sakit parah dan sebentar lagi tidak akan mampu bertahan hidup. Saya mohon sebagai teman, tolong beritahu saya jawabannya ya. Aku bisa berlutut untukmu. Petik 2. Long Yixue berbicara dengan air mata berlinang dan hendak berlutut. Xiao Qin buru-buru mendukungnya dan berkata, Yixue, bukan karena aku tidak memberitahumu sebelumnya, tapi karena aku sendiri tidak tahu jawabannya, tapi sekarang aku sudah mengetahuinya, aku pasti tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Ketika Long Yixue mendengar bagian pertama dari kata-kata Xiao Qin,
ekspresinya menjadi gelap, berpikir bahwa dia akan pamer lagi. Tetapi ketika dia mendengar bagian selanjutnya, matanya yang indah berbinar lagi. Benarkah, Qin, apakah kamu benar-benar ingin memberitahuku? Tentu, Xiao Qin tersenyum dan mengangguk, lalu berkata dengan sikap sok, peluang yang dibicarakan oleh keluarga panjangmu masih jauh di depan mata, tetapi sudah dekat di depanmu. Menutup, Long Yixue tertegun sejenak, lalu matanya melihat sekeliling, ekspresinya menjadi semakin bingung. Tempat mereka agak jauh dari pusat syuting kru, dan kru tidak berani datang dan mengganggu mereka, jadi tidak ada yang berjalan sama sekali. Apa artinya berada dekat? Long Yixue bingung. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke wajah cantik Xiao Qin dan berkata, Qin, maksudmu kesempatan yang disebutkan oleh guru Tao Tian Xuanzi sebenarnya adalah kamu. Apakah kamu sudah memikirkan cara untuk menyembuhkan penyakit kakekku? Petik 2. Bukan saya. Xiao Qin menggelengkan kepalanya. Long Yixue berkata dengan cemas, jika bukan kamu, lalu siapa? Dengan baik, beberapa garis hitam tiba-tiba muncul di dahi Xiao Qin. Dia ingin menyeret Xiao Luyun, menekan kuat-kuat ke dalam tubuh Long Yixue, dan memberitahunya bahwa hanya kita bertiga di sini. Tentu saja, Xiao Qin tidak melakukan ini, tapi melirik ke samping dan berkata, itu bukan dia. Long Yixue membalikkan lehernya yang seputih salju, dan pandangannya tertuju pada seseorang yang tidak mengatakan apa-apa. Matanya yang indah membeku, dan dia sepertinya berkata dengan tidak percaya, maksudmu, kesempatan, ketidakberdayaan ini, kamu melakukannya, adik laki-laki. Xiao Qin tersenyum secara bunga dan berkata, saudaraku Xiao Luyun adalah murid guru Tao Tian Xuanzi. Kesempatan yang kamu sebutkan pasti dia. Apakah ini benar? Long Yixue masih tidak percaya bagaimana seorang pria dengan roh abadi seperti pendeta Tao Tian Xuanzi bisa memiliki murid nakal seperti itu. Jika Luyun tahu apa yang dia pikirkan, dia pasti akan membencinya tanpa ampun. Roh abadi, tertawa sampai mati, tidak ada sama sekali. Orang tua itu bahkan lebih jahat dari dirinya sendiri, dia hanya melakukan pekerjaannya dengan baik di permukaan. Xiao Qin berkata dengan sangat yakin, Yixue, kamu sudah mengatakan bahwa kakekmu akan kehilangan kekuatannya, bagaimana mungkin aku masih bercanda denganmu saat ini? Xiao Luyun adalah murid Tian Xuanzi, pernahkah kamu mendengar tentang dokter ajaib Jiang Cheng, itu dia. Saat dia mengatakan ini, Xiao Qin merasakan rasa bangga di hatinya. Long Yixue sekali lagi membuka lebar mata indahnya dan menatap Luyun. Dia merasa napasnya agak pendek dan bertanya, apakah kamu benar-benar murid guru Tao Tian Xuanzi? Apakah kamu benar-benar peluang keluarga panjang kita? Luyun berkata dengan wajah gelap, jangan terus-menerus mengatakan pelacur, rumah bordil, kamu adalah pelacur, rumah bordil. Meskipun dia masih berbicara seperti bajingan. Tetapi, dia tidak menyangkalnya, ada kilatan kegembiraan di mata indah Long Yixue, dan dia berkata, Ji. Tuan Lu, kamu ahlinya, bisakah kamu menyelamatkan nyawa kakekku demi persahabatanku dengan Qin? Saya bukan ahlinya, saya hanya seorang holigan yang tidak tahu malu. Luyun berkata dengan sangat bangga. Siapa yang belum kehilangan kesabaran? Mendengus. Petik 2, petik 2. Long Yixue tersenyum pahit, dan tiba-tiba menekuk lututnya, tubuhnya yang lembut dan halus berlutut di depan Luyun, dan berkata, Tuan Lu, Yixue tahu bahwa dia salah. Aku seharusnya tidak memarahimu seperti itu sekarang. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Jangan katakan itu. Kamu perempuan. Bagaimana bisa seorang gadis mengakui bahwa dia salah? Kamu pasti melakukannya di luar kemauanmu. Dan kamu benar. Aku memang holigan yang tidak tahu malu. Tuan Lu, saya tidak menentang keinginan saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Anda dapat melihat bahwa saya sedang berlutut. Tidak, kamu melakukannya di luar keinginanmu. Petik 2, petik 2. Long Yixue tiba-tiba tidak tahu harus menjawab apa. Siapa bilang hanya perempuan yang bisa bersikap tidak masuk akal? Pria dewasa di depannya jauh lebih tidak masuk akal, dan emosinya lebih feminin daripada wanita. Long Yixue berlutut dan menyerah. Pada akhirnya, bahkan Xiao Qin tidak tahan lagi. Qiu Sui memelototi Luyun dan berkata, Xiao Luyun, kamu hampir selesai. Yixue adalah temanku, jadi jangan mendapat masalah. Yixue, tolong segera bangun dan berhenti berlutut. Orang ini tidak bisa marah semudah itu. Petik 2. Xiao Qin berkata dan hendak membantu Long Yixue berdiri, tapi Long Yixue bersikeras, tidak, jika Tuan Lu tidak setuju untuk menyelamatkan kakekku, aku akan berlutut di sini dan tidak bangun. Luyun kecil. Melihat bahwa dia tidak dapat membantu Long Yixue, Xiao Qin hanya bisa memelototi Luyun lagi, bersiap dan mengertakkan giginya, seolah-olah dia berani menggoda Long Yixue lagi, kepalanya akan dijepit oleh saudara perempuannya dan memukulinya, dengan kasar. Luyun tidak bisa terus berpura-pura, jadi dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, hei, kakak keenam benar-benar luar biasa. Sekilas kamu bisa tahu bahwa aku hanya berpura-pura marah. Nona Long, tolong bangun. Ini tidak baik berlutut di hadapanku seperti ini. Long Yixue berkata dengan gembira, maksudmu, kamu bersedia menyelamatkan kakekku, kan? Luyun tersenyum penuh arti dan berkata, kamu telah menunjukkan hatimu dengan sangat tulus. Jika aku tidak setuju, bukankah itu terlalu tidak masuk akal?
Telanjang dadamu. Long Yixue berpikir, melihat ke bawah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meski ada sedikit kesalahpahaman, namun hasilnya bagus. Suasana hati Long Yixue yang tertekan hilang. Setelah Xiao Qin melepas congsamnya, mereka bertiga meninggalkan lokasi syuting bersama. Xiao Qin masih memakai topi matahari dan topeng. Bukan untuk menghindari paparazi, tapi untuk menghindari menarik perhatian orang yang lewat. Adapun Lu Yun dan Long Yixue, orang yang lewat tidak mengenal mereka sama sekali, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Tidak jauh dari kru, Lu Yun terkekeh dan berkata, seseorang yang tidak memiliki penglihatan mengikutiku lagi. Xiao Qin berkata dengan tenang, bukankah ini hal yang normal? Paparazi itu bergantung pada ini untuk mencari nafkah. Dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Tapi kemudian, mata indah Xiao Qin bersinar dengan cahaya yang licik, dan dia berkata, oh, syuting pada awalnya hanyalah hobi, tapi siapa yang tahu bahwa dia akan menjadi terkenal secara tidak sengaja. Begitu orang ini menjadi terkenal, masalah akan menyusul. Lu Yun tiba-tiba menatapnya dengan heran. Kapan kakak keenam juga belajar Versailles? Segera dia tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Qin. Setelah Xiao Qin mengatakan ini, dia tiba-tiba berpindah tempat dengan Long Yixue, dan dengan sengaja mendorongnya dan berkata, masalahnya menjadi seorang bintang adalah kamu tidak berani pergi berbelanja dengan pria dengan santai, itu terlalu mudah. Itu digunakan oleh media hiburan untuk membuat keributan. Posisi asli mereka bertiga adalah Xiao Qin di tengah, dan Lu Yun serta Long Yixue berada di kedua sisi. Setelah dia berganti posisi, Long Yixue secara alami muncul di tengah. Dan dengan dorongan Xiao Qin, tubuh lembut dan halus Long Yixue secara alami menabrak Lu Yun. Niatnya tidak terlalu jelas. Seperti yang diharapkan, Long Yixue membuat wajah memerah. Lu Yun berkata tanpa mengubah ekspresinya, kakak keenam, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menilai kemampuan aktingmu. Kamu sangat bagus selama pembuatan film normal, tapi akting yang kamu lakukan barusan bahkan lebih memalukan daripada aktor muda. Mereka berdua telah berjalan berdampingan berkali-kali, dan Xiao Qin tidak pernah mengatakan bahwa dia takut dibuat keributan. Hari ini ada Long Yixue ekstra, apa kamu takut? Apakah Anda ingin menjadi begitu palsu? Xiao Qin berpura-pura gila dan berkata, apa? Lu Yun kecil, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Angin di sini terlalu kencang. Kamu tidak dapat mendengar dengan jelas jika kamu lebih dari itu, 2 meter jauhnya. Petik 2, petik 2. Adikku nakal. Long Yixue didorong oleh Xiao Qin, dan setelah bertabrakan dengan tubuh Lu Yun, dia dengan cepat terpental 10 cm seperti sengatan listrik, dan detak jantungnya tidak bisa berhenti bertambah cepat. Sangat sulit. Otot-ototnya sangat keras. Lu Yun tampaknya bukan tipe orang dengan tubuh yang kuat, tetapi otot di balik pakaiannya sangat berkembang. Apa yang Long Yixue pukul barusan ada di lengannya, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tricep Lu Yun sangat kuat, jika tidak, Long Yixue akan sedikit tersandung, dan mustahil baginya untuk berdiri teguh begitu cepat. Jika Lu Yun ingin mengetahui apa yang dipikirkan Long Yixue, dia mungkin harus menjadi narsis lagi. Laki-laki adalah perisai kokoh bagi perempuan. Bagaimana mereka bisa efektif jika mereka tidak kuat? Itu pasti sulit. Saat Long Yixue sedang berpikir liar, Lu Yun tiba-tiba berbisik, orang yang mengikuti kita kali ini bukanlah paparazi biasa, dia seharusnya menjadi seniman bela diri. Ekspresi Long Yixue sedikit berubah dan dia berkata, apa yang harus kita lakukan? Kamu dan adikku pergi dulu, aku akan pergi dan menanganinya. Begitu Lu Yun mengatakan ini, senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulutnya dan berkata, tidak, dia tidak sabar untuk mengambil tindakan. Lu Yun sudah merasakan energi batin orang lain berputar-putar. Seperti yang diharapkan, segera setelah Lu Yun selesai berbicara, angin kencang tiba-tiba menerpa di belakangnya, dan dia melihat sesosok tubuh menukik seperti elang yang sedang berburu mangsa, jari-jarinya yang melengkung melepaskan ujung yang sangat tajam. Itu langsung ke belakang kepala Lu Yun. Sangat cepat. Orang biasa pasti tidak akan bisa bereaksi, tapi Lu Yun sudah menyadarinya. Saat jarinya jatuh, dia tiba-tiba berbalik dan meninju. Ledakan, tubuh pengunjung itu terguncang, dan dia terbang mundur beberapa langkah. Melihat Lu Yun yang kokoh, matanya menjadi gelap dan dia berkata, apakah kamu seorang seniman bela diri, bukan seorang Tao? Yang mengambil tindakan adalah puncaknya. Murid Raja Naga Putih. Ide awalnya adalah membunuh Lu Yun dengan cepat dan kemudian meninggalkan tempat kejadian, yang tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa detik. Para petapa hanya pandai Taoisme dan tidak memperhatikan latihan jasmani. Dalam pandangan guru Hua Jing, jika seorang penganut Tao tidak melakukan teknik Tao terlebih dahulu, tubuh dan tulangnya tidak ada bedanya dengan wanita tua, lemah, atau cacat. Gao Feng tidak pernah berpikir untuk terlibat dalam pertempuran penyergapan dengan Lu Yun. Setelah memastikan bahwa itu adalah dia segera melancarkan serangan yang cepat dan kejam. Saya pikir itu hanya akan memakan waktu beberapa detik. Tapi siapa tahu, Lu Yun justru bereaksi, dan dari kekuatan pertarungan barusan, terlihat kekuatan fisiknya tidak lemah. Gao Feng, kamu berani. Saat ini, Long Yixue bereaksi dan berteriak dengan marah pada Gao Feng. Pendukung keluarga Tan adalah Raja Naga Putih. Ini bukan rahasia lagi di ibu kota, dan keluarga Tan telah mengambil inisiatif untuk mempublikasikannya.
Ini tidak lebih dari memberitahu keluarga kaya lainnya di ibu kota bahwa keluarga Tan telah menemukan pendukung, agar mereka tidak berani terlalu lancang. Keluarga Panjang dan keluarga Tan telah bertarung secara diam-diam selama bertahun-tahun, jadi mereka secara alami memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan pendukung keluarga Tan, Raja Naga Putih. Wajar jika Long Yixue mengenal Feng Feng. Mendengar seseorang memanggil namanya, Gao Feng sedikit terkejut. Matanya tertuju pada Long Yixue. Setelah menatapnya sejenak, dia tiba-tiba mencibir dan berkata, ternyata kamu adalah putri dari keluarga Panjang. Saya, tidak di ibu kota untuk menemanimu. Apa yang dilakukan kakek di peti mati di sini di Provinsi Jiangnan? Kamu kurang ajar sekali. Kakekku masih dalam keadaan sehat. Kulihat kamu hanya memiliki separuh kakimu di peti mati. Long Yixue berteriak dengan suara manis dengan alis terangkat. Haha, aku terlalu malas membuang waktuku untuk membicarakan gadis kecil sepertimu. Targetku hari ini bukan kamu. Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusanmu sendiri. Gao Feng mencibir. Detik berikutnya, matanya yang tajam menusuk Lu Yun lagi dan berteriak, wah, kamu cukup mampu. Kamu sebenarnya bisa memblokir 50% kekuatanku, tapi itu saja. Kemarilah dan mati. Puncak, di antara banyak murid Raja Naga Putih, orang yang kepribadiannya paling mirip dengan Raja Naga Putih adalah orang yang sombong dan sangat sombong. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyerang Lu Yun secara langsung. Dan dia hanya menggunakan 50% kekuatannya. Karena dia merasa bahwa membunuh seorang kultivator yang tidak dikenal dan menggunakan seluruh kekuatannya akan menjadi penghinaan terhadap puncaknya. Tidak, itu bukan penghinaan, tapi itu adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Kegagalan pertama telah menimbulkan perasaan tidak enak di hati Gao Feng. Master transformasi yang agung tidak dapat membunuh seekor semut dengan satu gerakan. Sungguh sebuah kegagalan, sungguh sebuah kegagalan. Gao Feng sangat marah. Jadi, saat dia melihat ke arah Lu Yun lagi, sikap Gao Feng sangat kuat, dan dia berteriak dengan dingin, kemari dan mati. Itu sangat mendominasi. Xiao Qin tanpa sadar mengambil langkah ke depan dan menggunakan tubuh lemahnya untuk menghalangi Lu Yun di belakangnya. Dia bukanlah seorang Tao, atau seorang seniman bela diri, atau seorang kultivator. Dia hanyalah seorang gadis biasa yang lajang dan lemah. Tapi inilah sikap kepeduliannya terhadap adik laki-lakinya sebagai seorang adik. Jika ada bahaya, biarkan saudaramu bersembunyi di belakangmu. Perhatian seperti ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu naluri. Apakah cinta? Itu adalah ekspresi alami dari emosi batin. Pergerakannya kecil, tapi Lu Yun melihatnya di matanya dan mengingatnya di dalam hatinya. Ini saudara perempuan saya, Gao Feng, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut Tuan Lu, keluarga Panjang kita pasti akan mengejarnya sampai akhir. Lu Yun adalah kesempatan dari keluarga Panjang. Long Yixue masih mengharapkan dia untuk merawat kakeknya. Namun, tapi Gao Feng bahkan tidak melihat ke arah Long Yixue. Seperti yang dia katakan sebelumnya, salah satu dari keluarga Panjang memiliki setengah kakinya di peti mati, dan keluarga Panjang hampir mencapai akhir kekuatannya. Kata-kata Long Yixue tidak memiliki efek jera pada Gao Feng. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Long Yixue. Bunuh Lu Yun seketika lalu pergi. Gao Feng dipenuhi dengan niat membunuh dan melepaskan kekuatan batinnya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh aura dominasi yang tak tertandingi. Dia hendak membunuh Lu Yun dengan satu pukulan ketika tiba-tiba suara tajam lainnya datang dari samping. Pria dari Jiangnan Provinsi, apakah semua seniman bela diri sudah begitu sombong? Beberapa orang mendengar suara itu dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat seorang wanita cantik dengan proporsi tubuh yang sangat bagus dan sedikit kepahlawanan di antara alisnya berjalan menuju sisi ini. Gao Feng tercengang. Ini dia wanita lain. Dan dia juga cantik-cantik yang penampilan dan temperamennya tidak kalah dengan Xiao Qin dan Long Yixue. Dari mana asal semut bernama Lu Yun ini? Mata Gao Feng melotot dan dia sangat cemburu. Ketika Xiao Qin melihat kecantikan heroik ini, matanya berbinar dan dia berkata, adik ketujuh, mengapa kamu ada di sini? Pengunjung itu tidak lain adalah saudara perempuan ketujuh Lu Yun, Luoli. Luoli berkata, adik keenam, kita sudah lama tidak bertemu. Kali ini aku mengetahui bahwa kamu kembali ke Provinsi Jiangnan untuk syuting. Kebetulan aku tidak terlalu sibuk, jadi aku datang menemuimu. Saya tidak menyangka akan menemui pemandangan seperti itu. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan menatap Lu Yun dengan tajam. Lu Yun menyentuh kepalanya dan berkata sambil tersenyum, adik ketujuh, bertemu satu sama lain seperti terpisah 3 musim gugur. Merindukan satu sama lain, Luoli mencibir, memoles kedua gigi harimau kecilnya yang berkilau dan berkata, Xiao Lu Yun, menurutku kamu hidup terlalu nyaman akhir-akhir ini. Lu Yun merasakan rasa dingin yang tak bisa dijelaskan di selangkangannya. Luoli terlalu malas untuk menjawabnya, menatap Gao Feng, dan bertanya, adik keenam, ada apa dengan orang ini? Dia datang dari ibu kota dan berkata dia ingin membunuh Xiao Lu Yun. Xiao Qin berkata dengan nada serius. Jadi dia dari ibu kota. Pantas saja dia sombong dan berani berbuat sesuatu di depan umum. Luoli mengerti di dalam hatinya, tapi kemudian dia mengangkat alisnya dan berkata sambil setengah tersenyum, apakah dia selalu begitu berani, dan dia benar-benar berkata dia ingin membunuh Xiao Lu Yun. Xiao Qin tidak mengerti apa maksudnya. Saat menghadapi musuh yang tangguh, kenapa kamu masih terlihat begitu tenang?
Long Yixue berkata dengan sungguh-sungguh, namanya Gao Feng, dia adalah seorang ahli transformasi, dan gurunya, Raja Naga Putih, adalah seorang bijak. Jadi begitu, setelah mendengarkan perkenalan Long Yixue, Luo Li mengangguk, tiba-tiba berjalan menuju puncak, dan berkata, jika kamu ingin membunuh Xiao Luyun, kamu harus melewatiku dulu. Siapakah Luyun kecil kita? Tuan Yuntian, apakah itu sesuatu yang bisa kamu bunuh seperti yang kamu katakan? Jika kamu bahkan tidak bisa melewati levelku, maka kamu hanya berbicara dalam tidurmu ketika kamu mengatakan kamu ingin membunuh Xiao Luyun. Ini adalah pemikiran Luo Li yang sebenarnya. Tapi Gao Feng tidak berpikir demikian. Melihat Luo Li tiba-tiba datang, dia mengira dia akan membela Luyun. Ekspresi ketidaksabaran tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia berkata, "Nak, siapa kamu? Mengapa kamu perlu ikut campur dalam urusan semut itu?" Semut, wajah sempurna Luo Li tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit keanehan. Anda sebenarnya berani mengatakan bahwa Tuan Yuntian adalah seekor semut, Anda sangat berani. Namun, Luo Li terlalu malas untuk menjelaskan. Dia mengikuti kata-kata Gao Feng dan berkata, bukannya aku usil, tapi karena semut itu adalah adikku. Sangat tidak pantas bagiku untuk tidak mengambil tindakan. Begitu dia selesai berbicara, sosok ramping Luo Li melompat keluar dengan ringan, dan tangan rampingnya melesat ke arah puncak seperti kupu-kupu menembus bunga. Transformasi. Ketika Luo Li mengatakan dia ingin membela Luyun, Gao Feng sudah menduga bahwa dia mungkin seorang seniman bela diri. Tapi merasakan momentum Luo Li saat ini, Gao Feng tetap terkejut. Dia menduga Luo Li adalah seorang seniman bela diri, tetapi dia tidak menyangka bahwa Luo Li sebenarnya adalah ahli transformasi. Gao Feng sendiri juga ahli transformasi, lagi pula, usianya sudah ada, dan wanita cantik di depannya sepertinya baru berusia 22 atau 3 tahun. Salah, memang ada wanita yang bangga di kerajaan naga. Gao Feng sepertinya memikirkan sesuatu, tapi dia tidak punya waktu untuk berbicara. Saat ini, Luo Li sudah menyerang di depannya. Gao Feng harus mengangkat telapak tangannya untuk menemuinya, tapi dia tidak berani menggunakannya juga banyak kekuatan. Dia hanya bisa menetralisir serangan Luo Li. Gao Feng mundur beberapa langkah dan akhirnya sempat berbicara. Dia mengulurkan satu tangannya ke depan sebagai isyarat jeda dan berkata, tunggu sebentar, apakah kamu, pemimpin aliansi seni bela diri distrik Tiongkok Tengah, Peri Luo? Petik 2. Singkirkan para pembudidaya yang melihat awal tetapi tidak melihat akhir dari naga. Orang pertama yang terlintas di benak Gao Feng sebagai seorang seniman bela diri wanita yang dapat mencapai ranah transformasi pada usia ini adalah wanita sombong yang pernah menimbulkan sensasi di dunia seni bela diri, Peri Luo. Dia berhasil menembus kondisi transformasi pada usia 22 tahun. Pada saat yang sama, dia juga pemimpin aliansi termuda di antara 5 basis aliansi bela diri utama di Kerajaan Naga. Pencapaian di masa depan tidak terbatas. Orang seperti itu tidak boleh mudah dikacaukan. Jadi, saat Gao Feng menebak identitas Luo Li, dia tidak lagi berniat mengambil tindakan. Luo Li mengangkat rambut hitam yang menggantung di pelipisnya, menatap ke arah Gao Feng dan berkata, kamu memiliki pengetahuan. Gadis ini adalah pemimpin Liga Seni Bela Diri Distrik Tiongkok Tengah. Kembalilah dan beritahu Raja Naga Putih bahwa aku meliput Xiao Luyun. Siapa yang berani menyentuhnya? Jika dia mempunyai sehelai rambut pun di tubuhnya, aku akan membunuhnya. Begitu kata-kata ini keluar, Gao Feng langsung bergidik. Meskipun gurunya, Raja Naga Putih, adalah orang yang dihormati, dibandingkan dengan latar belakang seni bela diri Luo Xianzi, dia tetap terlihat tidak mengesankan. Hanya untuk berhati-hati, Gao Feng merasa lebih baik kembali dan memberitahu tuannya tentang hal ini terlebih dahulu, dan biarkan tuannya yang mengambil keputusan. Setelah berpikir sejenak, Gao Feng berkata, Peri Luo, aku akan menyampaikan kata-katamu kembali kepada tuanku. Aku baru saja menyinggung perasaanmu. Selesai, dia perlahan berjalan menuju Luyun, matanya muram. Nak, kamu sangat beruntung memiliki Peri Luo sebagai pendukungmu. Hari ini aku akan mengampuni hidupmu demi Peri Luo, kata Gao Feng dingin. Luyun tidak peduli sama sekali, tersenyum dan berkata, sungguh, kalau begitu aku benar-benar ingin berterima kasih karena kamu tidak membunuh. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya. Gao Feng melirik dengan jijik dan berkata sambil mencibir, kamu ingin berjabat tangan denganku, apakah kamu layak? Saudaraku, kamu sangat bangga. Luyun tiba-tiba tersenyum dan menepuk bahu Gao Feng. Ekspresi Gao Feng tiba-tiba berubah dingin, dia mengerutkan kening dan berteriak, lepaskan tangan kotormu dari pundakku. Haha, orang tua yang pemarah. Luyun mencibir 2 kali dan menarik tangannya kembali. Peri Luo, ucapkan selamat tinggal. Gao Feng merasa jijik untuk berbicara dengan Luyun lagi, berbalik dan mengatakan sesuatu kepada Luo Li, lalu meninggalkan tempat itu. Luo Li tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Luyun kecil ini mungkin sedang mempermainkannya lagi. Dia tidak mengetahui puncak ini, dan ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika dia mengetahui bahwa semut di mulutnya adalah Tuan Yuntian. Setelah meninggalkan puncak, Xiao Qin dan Long Yixue tertegun untuk waktu yang lama. Xiao Qin memandang Luo Li seolah dia monster. Dia baru mengetahui hari ini bahwa saudara perempuan ketujuhnya, seperti Xiao Luyun, adalah seorang seniman bela diri dan pemimpin Liga Seni Bela Diri Distrik Tiongkok Tengah. Apakah orang ini bersembunyi dengan baik?
Adik ketujuh, kamu. Hei, kakak keenam, aku belum memberitahumu tentang ini, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Luo Li berkata sambil bercanda sambil menjulurkan lidahnya. Xiao Qin menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Xiao Luyun adalah murid dari guru Tao Tian Xuanzi, jadi dia telah menerima hal yang sulit dipercaya. Qi Mei adalah pemimpin Liga Seni Bela Diri Distrik Tiongkok Tengah, jadi tidak terlalu sulit untuk menerimanya. Hanya sedikit emosional, suatu hal yang patut dibanggakan karena adik-adikmu begitu menjanjikan. Xiao Qin dengan cepat menjadi tenang. Namun, Long Yixue di sampingnya tidak begitu tenang. Nya naik dan turun. Sepasang mata juga penuh kegembiraan dan kegembiraan. Adik Xiao Qin sebenarnya adalah Luo Feri, dan latar belakang Luo Feri berasal dari Capital Martial Arts League. Sesuai dengan apa yang Anda katakan. Selama keluarga panjang memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Qin, bukankah itu sama dengan menjalin hubungan dengan Capital Martial Alliance? Memikirkan hal ini, Long Yixue tiba-tiba menjadi sedikit lebih bersemangat. Ternyata pendeta Tao Tian Xuanzi menyebutkan bukan hanya satu tapi dua peluang, keduanya terkait dengan Xiao Qin. Keempatnya mengobrol sebentar, Luo Li juga memahami hampir segalanya. Setelah mengetahui bahwa semuanya disebabkan oleh dendam antara Xiao Qin dan Lilu, Luo Li mencela. Adik keenam, aku tidak memberitahumu bahwa kamu menyebalkan seperti Lilu. Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal dan aku akan membantumu menghadapinya. Setiap kali para suster melihat artikel yang memfitnah Xiao Qin dan bertanya kepada Xiao Qin akan menjawab dengan enteng dan mengatakan tidak apa-apa dan kamu tidak perlu khawatir. Jika dia tahu bahwa Lilu menyebabkan masalah, Luo Li pasti tidak akan duduk diam dan mengabaikannya. Meskipun aliansi seni bela diri secara eksplisit melarang pembudidaya seni bela diri menyerang orang biasa, Luo Li, sebagai pemimpin aliansi seni bela diri distrik Tiongkok Tengah, harus mengkhianati wajahnya bahkan kepada keluarga kaya di ibu kota selama dia menunjukkannya, identitas. Berurusan dengan keluarga Tan bukanlah tugas yang mudah. Xiao Qin memutar matanya ke arahnya dan berkata, beraninya kamu menuduhku. Siapa yang memintamu menyembunyikan identitasmu begitu lama? Aku tidak tahu kamu adalah pemimpin regional aliansi bela diri sebelumnya. Bukankah itu membuatmu khawatir, jika aku memberitahumu? Hehe, ini salahku juga. Tadinya kupikir itu tidak perlu, jadi aku tidak mengatakannya. Luo Li sedikit tersipu, lalu melirik ke arah Lu Yun, dan berkata dengan sikap sok, adik keenam, kamu harus siap secara mental, jangan sampai hantu atau ular muncul di sekitarmu suatu hari nanti, jangan terlalu terkejut. Identitas seseorang jauh lebih menakutkan daripada identitas saya. Lu Yun tidak senang ketika mendengar ini. Kamu saudari ketujuh, kamu mengatakan siapa yang hantu atau dewa ular. Namun, Tuan Lu Yun punya banyak uang dan tidak peduli dengan wanita. Pada saat ini, Luo Li tiba-tiba menarik Lu Yun ke samping dan berkata, Lu Yun kecil, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan pergi ke keluarga panjang untuk membantu perawatan medis, kan? Kebetulan saya juga akan pergi ke ibu kota, untuk mengunjungi seseorang, ayo pergi bersama. Siapa yang akan kamu kunjungi? Hei, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Luo Li berkata dengan misterius. Kenapa kamu bungkam di depanku? Kamu suka bicara tapi jangan bicara. Lu Yun melirik Luo Li, tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mengetahui identitas mutan yang kamu tangkap terakhir kali? Bagaimana dia menjadi seperti itu? Berbicara tentang ini, ekspresi Luo Li menjadi lebih serius. Menemukan. Terakhir kali Lu Yun pergi ke Jinling untuk membantu keluarga Jiang menyelesaikan masalah mereka, dia kebetulan melihat Luo Li menangkap seorang mutan di sana. Setelah sekian lama, pasti ada hasilnya. Luo Li tampak serius, mengangguk dan berkata, saya mengetahui, orang itu berasal dari keluarga Liu di Provinsi Hubei. Dia tinggal di Amerika Serikat selama hampir 5 tahun. Dalam 2 bulan setelah kembali, dia tiba-tiba terlihat seperti itu. Orang-orang dari Institut Penelitian Biologi mengekstraksi komponen obat langka dari tubuhnya. Setelah dianalisis, mereka menemukan bahwa itu adalah obat genetik jenis baru. Petik 2. Pengobatan gen. Lu Yun mengerutkan kening dan berpikir keras. Dia ingat basis eksperimen genetik yang dihancurkan di negara ikan selatan. Orang yang bertanggung jawab atas basis eksperimen itu juga orang Amerika. Tampaknya Amerika Serikat telah melakukan banyak langkah kecil akhir-akhir ini. Luo Li menghela nafas pelan dan berkata, sayang sekali mutan itu tidak dapat berbicara, dan dia meninggal tidak lama setelah kami membawanya kembali, dan dia tidak menanyakan apapun. Sedangkan untuk keluarga Liu, mereka hanya mengatakan bahwa orang tersebut bekerja di Amerika Serikat sebelum bermutasi. Keluarga Liu tidak tahu di mana tepatnya dia berada, jenis pekerjaan apa yang dia lakukan, dan dengan siapa dia terhubung di Amerika Serikat. Yang paling saya khawatirkan saat ini adalah mungkin ada banyak orang di Kerajaan Naga yang telah berpartisipasi dalam eksperimen genetika di Amerika Serikat, tetapi mereka belum meledak cepat atau lambat. Petik 2. Setiap tahun, banyak sekali orang yang kembali ke Kerajaan Naga dari Amerika Serikat. Mereka yang berpartisipasi dalam eksperimen genetika termasuk di antara mereka. Sangat sulit untuk mengetahuinya. Wajah mungil Luo Li yang cantik penuh dengan kesedihan, dia benar-benar seorang Valkyrie yang peduli pada negara dan rakyatnya.
Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, mengusap kepalanya dan berkata, adik ketujuh, jangan terlalu banyak berpikir untuk saat ini. Tidak peduli trik apapun yang dimainkan Amerika, selama mereka berani mengambil tindakan, keuntungan dari kerajaan naga kita, mereka pasti akan menyesalinya. Kami hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi. Luo Li menghela nafas, matanya yang indah seperti bintang tiba-tiba terangkat, dia menatap Lu Yun dan berkata, Yang mulia, keamanan kerajaan naga kami bergantung pada Anda. Lu Yun terkejut. Kakak ketujuh, kamu sungguh-sungguh. Setelah sadar kembali, Lu Yun melepaskan telapak tangannya dari kepala Luo Li, menyelipkannya di sepanjang rambut lembut ke wajah halus dan putihnya, mencubitnya dan berkata, bukan aku, tapi kita. Beijing. Di sebuah rumah besar, Gao Feng telah kembali ke ibu kota dan dengan jujur memberitahu tuannya, Raja Naga Putih, apa yang terjadi di Provinsi Jiangnan. Peri Luo, mata Raja Naga Putih tampak seram. Setelah terdiam lama, dia berkata, saya ingat guru seni bela diri Peri Luo adalah Yin Qiushui, kan? Ya, Gao Feng mengangguk. Yin Qiushui, Putri Yin Pei, pelindung besar Liga Umum Beijing, saat ini menjadi dekan Akademi Seni Bela Diri Beijing. Dia telah melatih banyak siswa berprestasi di bawah kepemimpinannya, memberikan banyak darah segar ke Liga Bela Diri. Luo Li adalah salah satu muridnya. Inilah yang paling ditakuti oleh Raja Naga Putih. Setelah keheningan yang lama, mata Raja Naga Putih berbinar dan dia berkata, biarkan Tan Ximing membawa perempuan jalang kecilnya menemuiku. Gao Feng mengangguk, membungkuk dan keluar. Ketika dia masuk lagi, seorang pria dan seorang wanita mengikuti di belakangnya, itu adalah Tan Ximing dan Lilu. Tan Ximing tidak sabar untuk mengatakan, Tuan Raja Naga, terima kasih banyak. Terima kasih untuk apa? Raja Naga Putih bertanya. Terima kasih telah membantu kami membunuh bocah sembrono itu. Dalam perjalanan ke sini, Gao Feng tidak berkata apa-apa. Tan Ximing dan Lilu mengira Raja Naga Putih sedang mencari mereka untuk memberitahu mereka bahwa Lu Yun telah ditangani. Namun siapa sangka Raja Naga Putih mencibir dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa aku telah membunuh anak itu? Petik 2 tanda tanya petik 2. Ekspresi Tan Ximing membeku dan dia memandang Raja Naga Putih dengan bingung. Raja Naga Putih berhenti sejenak dan berkata, aku mengambil uang dari keluarga Tanmu dan berjanji akan membantumu 3 kali. Tentu saja, aku tidak akan mengingkari janjiku. Tapi anak laki-laki bernama Lu itu adalah pengecualian. Mengapa? Ketika Lilu mendengar bahwa Raja Naga Putih menolak membunuh Lu Yun, dia segera menjadi cemas dan tanpa disadari suaranya menjadi sedikit lebih tajam. Selama Lu Yun masih hidup, dia akan menjadi penghalang. Tentu saja Lilu tidak mau menyerah. Mata dingin Raja Naga Putih tiba-tiba menusuk ke arah Lilu, dan berkata dengan tekanan yang besar, apakah kamu baru saja menanyaiku? Saya, Lilu ditatap oleh tatapan seperti itu dan langsung panik. Tan Ximing berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Raja Naga, harap tenang. Lulu terlalu tidak sabar dan tidak bermaksud menyinggung Tuan Raja Naga. Lilu mengangguk dengan cepat. Raja Naga Putih mengalihkan pandangannya seperti ini dan berkata, Tan Ximing, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Yang terbaik adalah membiarkan perempuan jalang kecilmu berhenti memikirkannya, jika tidak, bahkan aku tidak akan bisa melindungimu, keluarga Tan. Begitu pernyataan ini keluar, Tan Ximing terkejut. Nafas Lilu juga tersendat. Bahkan Raja Naga Putih tidak dapat melindungi keluarga Tan mereka. Apakah latar belakang anak laki-laki dari Provinsi Jiangnan itu begitu menakutkan? Tuan Raja Naga, apakah kamu salah? Latar belakang apa yang dimiliki anak itu? Lilu tidak percaya apapun yang dia katakan. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Lu Yun? Bahkan Raja Naga Putih pun begitu takut padanya. Menurutnya, apakah itu Xiao Qin atau Lu Yun, latar belakang terbesarnya adalah keluarga Panjang. Sekarang anggota keluarga Panjang akan segera meninggal, keluarga Panjang secara alami tidak memiliki banyak pencegahan. Tapi mendengarkan apa yang dimaksud Raja Naga Putih, sepertinya bukan itu masalahnya. Raja Naga Putih memandang Lilu dengan jijik dan berkata sambil mencibir, itu saja, kamu putuskan sendiri apakah kamu mendengarkan atau tidak. Tetapi jika kamu mendapat masalah karena ini, aku tidak akan membantumu keluarga Tan. Kamu mengambilnya. Lilu menjadi cemas lagi dan hampir berkata, mengapa kamu tidak membantu kami setelah kamu mengambil uang itu? Untungnya, Tan Ximing memiliki penglihatan yang cepat dan menutup mulutnya tepat waktu. Memprovokasi Raja Naga Putih pasti tidak akan berakhir dengan baik. Menguasai. Pada saat ini, Gao Feng, yang terdiam di samping, tiba-tiba berbicara dengan susah payah. Mendengarkan suaranya terasa sangat menyakitkan. Wajah Gao Feng memerah dan ekspresinya sangat menyakitkan. Energi yang melonjak dan darah mengalir deras dari tubuhnya. Raja Naga Putih meliriknya, sedikit mengernyit, lalu berteriak dingin pada Tan Ximing dan yang lainnya, kalian berdua, keluar dan tunggu. Tentu saja, mereka berdua tidak berani bertanya lagi. Setelah melihat Feng Feng dengan heran, mereka mundur dengan jujur. Setelah Tan Ximing dan yang lainnya pergi, wajah Raja Naga Putih tiba-tiba menjadi gelap. Dia berjalan ke arah Gao Feng dan dengan cepat mengetuk titik akupunkturnya dengan jarinya. Ledakan. Raja Naga Putih ingin membantu Gao Feng mengeruk darah di tubuhnya, namun di saat berikutnya, dia dikejutkan oleh kekuatan mengerikan yang membuatnya mundur beberapa langkah, dan jari-jarinya hampir patah karena guncangan tersebut. Ini adalah
Kekuatan energi sejati. Bagaimana Anda bisa memprovokasi seorang praktisi? Ekspresi ngeri tiba-tiba muncul di mata Raja Naga Putih. Tuan, saya merasa tidak nyaman. Ah, wajah Gao Feng memerah, seolah bola matanya akan pecah, dan berlumuran darah dengan cepat. Ledakan. Saat Gao Feng meraung, pakaiannya tiba-tiba meledak dengan momentum yang menakutkan. Di saat yang sama, warna merah cerah, seperti ular darah, menggeliat di dadanya, dan akhirnya perlahan mengembun menjadi dua mata yang mempesona dalam karakter besar. Surga, Gun, Tenki. Saat Raja Naga Putih melihat dua kata ini, matanya hampir pecah. Kemenangan surgawi. Raja Tianzhao. Apakah energi sejati dalam tubuh Gao Feng ditinggalkan oleh Raja Tianzhen? Raja Naga Putih tidak bisa menahan gemetar, dan seluruh wajahnya langsung pucat seperti kertas, sangat kontras dengan puncak merah. Murid jahat, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memprovokasi Raja Tianzhen? Raja Naga Putih hampir mati ketakutan. Dia meraung ke arah Feng Feng, seolah-olah dia akan mencekik Feng Feng sampai mati di tempat pada detik berikutnya. Dengan munculnya dua kata darah ini, energi dan darah yang terkumpul di tubuh Gao Feng sepertinya telah menemukan jalan keluarnya, dan akhirnya dia tidak lagi merasa tidak nyaman. Dahinya dipenuhi butiran keringat yang besar, dan dia berkata dengan gemetar, Tuan, tidak, saya tidak menyinggung Raja Tianyan. Bagaimana Raja Naga Putih bisa mempercayainya? Dia mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Dengan niat membunuh yang melonjak di sekujur tubuhnya, dia berteriak, jika kamu tidak menyinggung Raja Tianxi, mengapa Raja Tianxi meninggalkan jejak Qi di tubuhmu? Kamu memberiku penjelasan. Mata Gao Feng dipenuhi ketakutan, dan napasnya sepertinya terhenti saat ini. Dia benar-benar, saya tidak tahu apa yang terjadi. Setelah kembali dari Provinsi Jiangnan, Gao Feng datang langsung ke Raja Naga Putih untuk menjelaskan situasinya. Dia tidak pernah berhubungan dengan kultivator manapun, apalagi Tuan Yuntian. Dia bahkan tidak tahu siapa Tuan Yuntian. Bagaimana mungkin ada jejak energi sejati yang tertinggal di dalam tubuh? Gao Feng merasakan tekanan di lehernya semakin berat, napasnya semakin sulit, otaknya semakin kekurangan oksigen, dan matanya berputar ke atas di detik berikutnya. Untung, saat dia akan mati, Raja Naga Putih melepaskannya. Dia meraih tubuhnya dan melemparkannya keluar, membentur dinding dengan keras dengan suara keras. Gao Feng terengah-engah dan muntah darah. Raja Naga Putih berteriak dengan marah, ceritakan semua tempat yang kamu kunjungi hari ini dan semua orang yang kamu temui secara detail. Jika kamu melewatkan salah satunya, kamu akan mati. Raja Naga Putih juga takut. Gao Feng adalah muridnya, dan jika dia memprovokasi Raja Tianyan, dia, sebagai seorang guru, mungkin akan terlibat juga. Dua karakter besar berwarna merah darah ini adalah peringatan Raja Tianzhen kepadanya. Oleh karena itu, Raja Naga Putih harus mencari tahu siapa Raja Surga itu, agar dia dapat mengawasi di masa depan dan menghindarinya ketika bertemu dengannya cukup untuk kehilangan dia. Gao Feng bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas, dan dia tidak berani menunda sedikitpun. Dia buru-buru menceritakan semua tempat yang pernah dia kunjungi dan semua orang yang berhubungan dengannya hari ini. Termasuk Tan Ziming dan Li Lu barusan. Setelah mengatakan itu, wajah Raja Naga Putih menjadi semakin suram, dengan niat membunuh yang melonjak, dan dia berteriak, itu saja, apakah ada yang hilang? Gao Feng belum pernah berhubungan dengan banyak orang hari ini, dan tidak ada satupun orang yang baru saja dia sebutkan tampak seperti Raja Surga. Gao Feng berlutut di tanah dengan kakinya, kepalanya terbentur, dan dia berkata dengan ngeri, Guru, apa yang baru saja saya katakan adalah apa yang saya lihat hari ini. Tidak ada satupun kelalaian. Itu sepenuhnya benar, Guru. Petik 2. Mengapa dia tidak mau mencari tahu siapa Raja Surga? Tetapi, jumlah orangnya sangat banyak. Kepala Gao Feng terus terbentur tanah. Akhirnya, seolah-olah dia telah tercerahkan, suara Gao Feng tiba-tiba naik beberapa desibel dan berkata, Guru, sepertinya saya tahu siapa orang itu. Siapa? Katakan dengan cepat. Ya, itu adalah petapa yang kamu minta untuk kubunuh. Dia adalah Raja Tianzhan. Pasti. Setelah kepala Gao Feng dipukul, dia tiba-tiba menyadari segalanya seolah-olah dia curang. Li Lu dengan jelas mengatakan di awal bahwa orang yang ingin dia bunuh adalah seorang kultivator, tetapi setelah konfrontasi antara Gao Feng dan Lu Yun, dia menemukan bahwa Lu Yun sama sekali bukan seorang kultivator. Fisik seorang beku tidak bisa sekuat itu. Gao Feng pada saat itu berpikir bahwa informasi Li Lu salah dan dia mengira seniman bela diri itu adalah seorang Tao. Tapi melihat ke belakang sekarang, mungkin Lu Yun sama sekali bukan seorang Tao atau seniman bela diri, melainkan seorang kultivator. Seorang praktisi harus mengembangkan kebugaran fisik dan seni bela diri. Dengan cara ini sepenuhnya sesuai. Energi sebenarnya dalam tubuh Gao Feng ditinggalkan oleh Lu Yun, seorang kultivator. Pantas saja Lu Yun mampu bereaksi begitu cepat saat mengambil tindakan. Menurut situasi saat itu, seharusnya Lu Yun mempertahankan kekuatannya, atau dengan kata lain, ia hanya menunjukkan 1% dari kekuatannya. Yang memalukan adalah Gao Feng justru merasa malu karena gagal membunuh Lu Yun meski sudah menggunakan kekuatan 5 poin. Sekarang tampaknya meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat mencabut sehelai rambut pun dari Lu Yun. Gao Feng merasa takut untuk beberapa saat.